ayat ini luar biasa menantang kita, ya, memancing perhatian kita supaya kita berpikir secara ilmiah untuk memahami betapa maha berkuasanya Allah, betapa maha pemurahnya Allah, betapa maha telitinya Allah, betapa Allah itu menyayangi kita sehingga planet bumi ini nggak dijadikan seperti Merkurius atau seperti Venus atau seperti planet-planet yang jauh yang minus sekian derajat, sehingga di kedua-duanya baik yang panas maupun yang dingin itu tidak memungkinkan munculnya kehidupan. Apa kalian nggak mendengarkan nasihat ini? Nasihat dari Al-Quran Al-Karim, firman Allah. Allah sedang berkata-kata kepada kita, Allah sedang berbicara, sedang berfirman kepada semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Cangkir Tasawuf, episode ke-71. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang ketauhidan. Ini adalah program yang fokus pada ketauhidan tetapi dengan berbasis pada kajian-kajian yang bersifat ilmiah, yang bersifat saintifik. Yang oleh Al-Quran itu disebut sebagai kajian ayat-ayat kauniyah. Ini penting saya sampaikan karena merupakan amanat dari Al-Quran Al-Karim dan senantiasa saya tekankan untuk memberikan perubahan mindset kepada umat ini bahwa cara mendekatkan diri kepada Allah, memahami dan mendekatkan diri kepada Allah itu ternyata sangat banyak dianjurkan oleh Al-Quran untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah. Bukan cuma ayat-ayat kauliyah yang bersifat tekstual, melainkan berbentuk pengamatan data-data saintifik, bahkan mengamati langsung ke jagat raya supaya kita mengenal siapa Tuhan yang menciptakan jagat raya dengan berbagai macam isi dan peristiwanya itu. Sahabat sekalian, di episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengambil satu fokus terkait dengan kajian kita tentang alam semesta, tentang planet-planet, tentang kehidupan di jagat raya yang beberapa waktu terakhir menjadi kajian fokus kita di dalam program Islam Futuristik dan kemudian kita tambahkan ketauhidannya di dalam program Cangkir Tasawuf. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda semua melihat satu poin ya yang sempit tetapi sangat mendalam terkait dengan pergantian siang dan malam hari. Karena ternyata ayat Al-Quran itu banyak bercerita tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan dan kepemurahan Allah kepada makhluknya dalam bentuk pergantian siang dan malam hari. Oke, saya ingin mengajak Anda untuk melihat fakta yang ada di lapangan dulu sebelum nanti kita mengkaji ayatnya, firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa itu yang dimaksud dengan hari pergantian siang dan malam hari dan apa itu yang disebut dengan 1 tahun ya. Durasi waktu yang ini dalam Al-Quran banyak dibahas sampai dijadikan sumpah demi waktu karena saking pentingnya waktu itu. Oke, kita akan mulai dari apa yang disebut sebagai 1 tahun ya. 1 tahun itu adalah durasi yang dialami oleh sebuah planet, dalam konteks ini misalnya bumi, tapi bisa juga nanti planet-planet yang lain. Planet bumi mengitari matahari, ya, karena tata surya kita adalah sistem yang terdiri dari 1 matahari dikelilingi oleh 8 planet. Nah, mengelilingi matahari, ya, planet mengelilingi matahari itulah yang disebut sebagai durasi 1 tahun. Dari titik A kembali ke titik A lagi, ya, 1 revolusi namanya.
Gerakan revolusi adalah gerakan mengitari matahari. Bumi kita mengitari matahari dalam kurun waktu atau durasi 1 tahun yang setara dengan 365 seperempat hari. Oke, katakanlah bulatkan, nggak usah pakai seperempatnya, ambil 365 hari. Jadi bumi kita yang mengitari matahari, bukan mataharinya yang mengitari bumi. Cuma dari bumi kelihatannya matahari yang mengitari bumi. Tetapi sesungguhnya pengamatan menunjukkan bahwa bumilah yang mengitari matahari. 365 hari itu adalah 1 tahun. Nah, saya ingin membandingkan dengan planet yang lain supaya Anda, kita semua mendapatkan rasanya tentang itu, apa yang disebut durasi 1 tahun itu. Di bumi 365 hari, kalau di planet lain 1 tahunnya itu berapa hari? Misalnya nih, kita mulai dari yang paling dekat. Paling dekat adalah Merkurius. Dikarenakan Merkurius itu cuma berjarak 50 juta kilometer dari matahari, maka durasi revolusinya, durasi 1 tahunnya tentu lebih pendek. 1 kali putaran dia cuma menghabiskan waktu 88 hari. Sehingga dikatakan 1 tahun di Merkurius itu adalah 88 hari. Itu di Merkurius. Kalau kita menjauh ke planet yang kedua, planet Venus, berapa hari setahunnya? Karena dia lebih jauh, jaraknya sekitar 105 juta kilometer dari matahari, maka dia membutuhkan waktu lebih panjang untuk 1 kali putaran itu dibandingkan Merkurius. Jika di Merkurius 88 hari, maka di Venus ini 1 kali putaran itu setara atau memakan waktu 225 hari. Jadi setahun di planet Venus adalah 225 hari. Di bumi 365 hari. Nah, di planet yang keempat, lebih jauh dari planet bumi adalah planet Mars. Kalau planet bumi jaraknya 150 juta kilometer, maka planet Mars jaraknya itu 228 juta kilometer. Tentu 1 tahunnya ini, 1 kali revolusinya memakan waktu yang lebih panjang lagi. 1 tahunnya planet Mars adalah 687 hari. Oke, sahabat sekalian, jadi kita sudah mendapatkan satu suasana, ya, suatu pemahaman tentang apa yang disebut sebagai 1 tahun terkait dengan hari. Yang kedua, saya ingin menunjukkan kepada Anda tentang hari. Hari itu apa? 1 hari adalah 1 putaran planet itu berputar pada dirinya sendiri, disebut rotasi. Kalau tadi disebut revolusi itu mengitari matahari, kalau berputar sendiri pada dirinya sendiri seperti gasing, ya, 1 putaran dari titik A kembali ke titik A lagi, itu disebut sebagai 1 hari. Nah, planet bumi ini 1 harinya berapa jam? 24 jam. Siang, malam, ya, 24 jam. Nah, ternyata 1 harinya planet-planet yang lain itu tidak sama dengan 1 harinya di planet bumi. Di planet Merkurius misalnya, 1 harinya itu bukan 24 jam, melainkan 1416 jam. Jadi lebih dari 1400 jam, sementara di planet bumi cuman 24 jam. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan planet Merkurius itu berputarnya perlahan sekali. Ya, lambat berputarnya, berputar pada dirinya sendiri itu sangat lambat. Sehingga paparan panas matahari itu begitu terasa di permukaan planet Merkurius. Itulah sebabnya planet Merkurius itu memiliki suhu yang sangat tinggi. Suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Itu di bagian yang menghadap matahari yang sedang siang. Jadi di sana itu ada siang dan malam.
Cuman siang dan malamnya sangat panjang. Separuh dari 1400-an jamnya itu adalah siang, yaitu sekitar 700 jam siang harinya. Dan 700 jam lainnya adalah malam hari. Nah, jadi planetnya itu berputar dengan sangat perlahan. Di bagian yang siang kena matahari terus, seperti dijemur. Dan dalam jarak yang sangat dekat, Merkurius itu dengan matahari cuma 50 juta kilometer, sementara bumi kita 150 juta kilometer, 3 kali lipat jaraknya. Jadi Anda bisa membayangkan betapa panasnya, ya, sudah dekat dengan matahari masih dijemur secara perlahan-lahan. Itulah yang menyebabkan, salah satu penyebabnya kenapa di planet Merkurius itu suhunya sangat panas. 430 derajat Celcius, sedangkan di bagian yang malam suhunya minus 180 derajat Celcius. Ya, dengan demikian maka disimpulkan tidak mungkin ada kehidupan di sana. Satu hari di planet Merkurius adalah 1416 jam. Yang kedua, di planet Venus lebih jauh, ya, jaraknya dari sana, tetapi putarannya memang tidak bergantung pada jarak jauh atau dekatnya dengan matahari, melainkan sepenuhnya bergantung pada rotasi dia, gravitasi dia, interaksinya dengan matahari. Nah, dia memiliki putaran yang juga lambat di Venus ini. Kalau di planet Merkurius itu satu harinya 1400-an jam, maka Anda tahu berapa satu harinya di planet Venus itu? Satu harinya 5.832 jam. Jadi kalau diambil bulatnya 5.800 jam, satu harinya 5.800 jam. Di bumi cuma 24 jam. Kenapa bisa terjadi itu? Sekali lagi, karena putarannya sangat lambat, lebih lambat lagi dibandingkan dari planet Merkurius. Itulah sebabnya planet Venus ini meskipun lebih jauh dibandingkan planet Merkurius, ya, Merkurius 50 juta kilometer, Venus jaraknya 105 juta kilometer, hampir 2 kali lipatnya. Tetapi di planet Venus ini ternyata lebih panas suhunya. Kenapa? Karena dijemur lebih lama. Ya, bagian yang menghadap matahari itu terus begitu ya, sangat lama dia mengalami paparan cahaya matahari itu. Sehingga di sana suhunya itu lebih tinggi dibandingkan planet Merkurius yang 430. Di Venus itu bisa mencapai 470. Dan celakanya lagi, atmosfernya banyak karbon dioksida yang menyebabkan panas yang masuk sulit keluar. Sehingga seperti di oven begitu. Kalau di Merkurius bagian malamnya itu bisa minus 180 derajat, kalau di Venus ini tetap panas, masih ratusan derajat Celcius di bagian yang malam sekalipun, karena ada efek rumah kaca dari atmosfer yang meliputi atau melingkupi, menyelimuti planet itu. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa di planet Merkurius itu satu harinya 1400-an jam. Sedangkan di planet Venus seharinya 5800-an jam. Seharinya. Nah, di planet Bumi cuma 24 jam. Alhamdulillah. Apa jadinya kalau planet Bumi ini kecepatan putar, ya, rotasinya itu diperlambat sama Allah. Apalagi diberhentikan. Bagian yang menghadap matahari, ngadep matahari terus. Bagian yang membelakangi matahari, yang malam, itu malam terus. Wah, itu celaka kita. Karena kita akan dijemur berlama-lama menghadap matahari, itu suhunya akan sangat tinggi. Ya. Ini terjadi pada bulan. Ya. Bulan dengan bumi kita itu memiliki apa yang disebut sebagai tidal lock, ya, atau gravitational lock. Terjadi gravitasi yang mengunci atau kuncian gravitasi, sehingga wajahnya bulan yang menghadap ke bumi itu selalu ya itu saja.
Bagian yang membelakangi, yang kita tidak pernah melihat, ya selalu itu. Bagian yang menghadap ke bumi, ya selalu itu. Kalau sampai bumi kita ini bagian yang menghadap matahari, ya selalu itu, maka itu sama saja dengan bagian yang menghadap matahari itu dijemur terus. Maka suhunya itu akan sangat tinggi. Sebaliknya di bagian yang membelakangi matahari akan bisa minus sekian derajat Celcius, dan itu akan menyebabkan masalah besar buat kehidupan manusia di planet bumi ini. Nah, ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Qasas ayat 71 dan 72. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum billaili taskununa fi afala tubsirun. Katakanlah Muhammad, apa pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Sahabat sekalian, luar biasa menarik ayat ini karena menceritakan situasi seperti yang saya gambarkan tadi di planet-planet selain planet bumi, di planet Merkurius, planet Venus, di mana planet itu berputar dengan sangat lambat sehingga seperti dijemur ya dengan matahari itu. Bayangkan saja, nggak usah jauh-jauh sampai hari kiamat seperti diceritakan atau dipertanyakan oleh Allah di dalam ayat ini. Kalau Anda di kota Anda, terserah di mana, saya di Surabaya yang suasananya cukup panas. Kalau kita siang hari jam 12 sampai jam 2, kemudian berjalan tanpa alas kaki di jalanan yang beraspal, apa yang terjadi? Nggak kuat kita. Kenapa? Karena aspal itu demikian panasnya di antara jam 12 sampai jam 2 itu. Padahal aspal itu baru dipanasi oleh matahari, katakanlah matahari terbit itu jam 6 pagi. Jam 12 berarti cuma 6 jam. Katakanlah sampai jam 2 berarti 8 jam. Dipanasi dalam waktu 8 jam itu pun tidak metenteng ya istilah orang Jawa, hanya nyorot tetap seperti itu, tetapi berjalan mulai dari tidak panas di pagi hari, tambah panas, tambah panas, tambah panas di siang hari, kemudian berkurang lagi panasnya. Dengan cara itu saja 6-8 jam aspal jalan itu mulai lembek. Kalau aspal jalan mulai lembek, itu artinya suhunya sudah di atas 50 derajat Celcius. Jadi sahabat sekalian, hanya dipanaskan dalam waktu 6-8 jam, suhu itu sudah bisa mencapai 50 derajat Celcius. Maka kalau ini kemudian dipanteng menghadapkan ke matahari, 100 jam, Masya Allah, itu bisa tercapai suhu 100 derajat di mana air itu akan mendidih. Artinya apa? Kalau kemudian bumi kita ini dipanteng menghadap matahari 100 jam, cairan di dalam tubuh kita, air yang ada di sekitar kita itu akan mendidih semua. Dan kalau ditambah 100 jam lagi, maka akan menguap seluruh cairan yang ada di dalam tubuh kita. Tidak tahan dan pasti akan mematikan seluruh makhluk hidup yang ada di bagian permukaan yang menghadap ke matahari itu. Nah sahabat sekalian, itu kalau terjadi siang terus-menerus. Kalau terjadi malam terus-menerus, apa yang terjadi?
100 jam ya di bagian yang malam itu, maka itu akan membeku cairan-cairan yang di bagian yang malam hari itu. Ditambah 100 jam lagi sudah nggak tahan untuk adanya kehidupan di bagian yang malam hari itu. Jadi sahabat sekalian, ayat ini luar biasa menantang kita, ya, memancing perhatian kita supaya kita berpikir secara ilmiah untuk memahami betapa maha berkuasanya Allah. Betapa maha pemurahnya Allah, betapa maha telitinya Allah, betapa Allah itu menyayangi kita sehingga planet bumi ini nggak dijadikan seperti Merkurius atau seperti Venus atau seperti planet-planet yang jauh yang minus sekian derajat, sehingga di kedua-duanya baik yang panas maupun yang dingin itu tidak memungkinkan munculnya kehidupan. Sahabat sekalian, kalau kita lihat strukturnya ayat ini dari frase ke frase berikutnya itu sangat menarik. Dimulai dengan kul, katakanlah Muhammad kepada umat manusia, kepada umat Islam atau bahkan kepada umat manusia. Kul, katakan, aro'aitum, apa pendapatmu? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa pendapatmu jika Allah menjadikan malam hari terus menerus bagimu sampai hari kiamat? Masya Allah. Allah langsung memberikan gambaran yang ekstrim sampai hari kiamat. Dan kita disuruh mikir, ini loh menariknya Islam itu. Tidak didoktrinkan untuk menggambarkan kekuasaan Allah, ciptaan Allah, maha pemurahnya, maha berilmunya, maha bijaksananya. Itu tidak didoktrinkan, didogmakan oleh Al-Quran, oleh Rasulullah, oleh Allah, melainkan disuruh mikir. Aro'aitum, apa pendapatmu jika Allah menjadikan malam hari terus menerus sampai hari kiamat? Aduh, nggak ada yang tahan. Jadi orang-orang yang paham tentang ilmu astronomi, tentang geologi, tentang geografi dan semacam itu, astrofisika, kemudian menjadi paham bahwa Masya Allah ya, ini kalau nggak ada kekuatan yang mengatur, mengendalikan, menata, mendesain semua ini, pasti tidak akan muncul kehidupan di jagat raya ini. Bahkan di tata surya ini, yang ternyata hanya ada di planet bumi. Inilah yang saya maksudkan, Quran mengamanatkan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah, tetapi ujung-ujungnya adalah mengarah kepada ketauhidan. Karena setelah mengatakan apa jadinya kalau Allah menjadikan malam hari sampai hari kiamat, kemudian disambung dengan ayat tauhid atau kalimat tauhid. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya. Maka siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan cahaya yang terang benderang kepadamu? Ya, diaan itu artinya cahaya, bercahaya yang terang. Di dalam Al-Quran Allah membedakan cahaya dari sinar matahari dan bulan. Kalau terkait dengan matahari Allah mengatakan syamsu diaan. Matahari itu bersinar dengan sinar yang ada energi panasnya yang menghasilkan atau menyebabkan munculnya kehidupan. Dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tetapi kalau Al-Qamar itu digambarkan nuron, memantulkan cahaya. Sehingga di bulan purnama pun kita tidak akan merasa kepanasan misalnya. Karena dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Ya, intensitasnya dan energinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang dipancarkan oleh matahari. Nah, di ayat ini Allah mengatakan, siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan cahaya matahari itu yang dibutuhkan oleh kehidupan ini? Ini adalah kalimat yang bermakna tauhid, karena kemudian mengarahkan kepada jawabannya cuma satu. Allah, Tuhan yang menciptakan tata surya, yang menciptakan matahari,
yang menciptakan planet-planet yang berkitar di matahari itu sebagai tata surya dan kemudian mengatur letaknya dan berbagai kondisinya, spesifikasi teknisnya sehingga dimungkinkan di planet bumi ini ada kehidupan. Nah, ayat itu kemudian ditutup dengan kalimat afala tasma'un, apa kalian tidak mendengarkan? Masya Allah. Apa kalian gak mendengarkan nasihat ini? Nasihat dari Al-Quran Al-Karim, firman Allah. Allah sedang berkata-kata kepada kita, Allah sedang berbicara, sedang berfirman kepada semua kita. Apakah kalian tidak mendengarkan? Ini adalah kajian ayat-ayat qauliyah. Tetapi ternyata Al-Quran tidak cukup menyampaikannya secara qauliyah, melainkan diperintahkan untuk melakukan kajian secara kauniyah. Karena itu di ayat berikutnya, di ayat 72, Allah menggunakan kalimat-kalimat yang mirip dengan yang pertama, tetapi dengan penutup yang berbeda. Di ayat 72 ini Allah mengatakan, Qul, katakan Muhammad, ara'aitum, apa pendapat kalian? In ja'alallahu alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa jadinya kalau Allah menjadikan matahari atau menjadikan siang hari itu terus menerus sampai hari kiamat? Tentu tidak ada yang tahan, ya, sebagaimana kita bahas tadi, karena suhunya akan sangat tinggi. Kemudian Allah melanjutkan dengan kalimat tauhid di ayat itu, man ilahun ghairullahi ya'tikum billaili taskununa fi afala tubsirun. Maka siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam hari taskununa fi, di mana kalian bisa beristirahat di dalamnya dengan tenang, dengan nyaman, ya, dengan nikmat. Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Sahabat sekalian, ayat ini atau kalimat ini mengarah kepada kajian ayat kauniyah. Kenapa? Karena penutupnya adalah afala tubsirun. Apa kalian tidak mengamati? Apa kalian tidak memperhatikan? Kalau di ayat sebelumnya tadi penutupnya apa? Afala tasma'un. Apa kalian gak mendengarkan? Ayat-ayat qauliyah, petunjuk-petunjuk Allah dari dalam Al-Quran. Tetapi ayat ini kemudian melengkapi menjadi afala tubsirun. Apa kalian tidak melakukan pengamatan ke jagat raya ini? Ke planet-planet, ke tata surya, ke matahari, ke segala macam ciptaan Allah di langit dan di bumi. Sahabat sekalian, begitulah cara khas dari Al-Quran Al-Karim. Kita ini senantiasa diperintahkan mendengarkan firman-firman Allah yang terus sedang berbicara kepada kita. Sayangnya kita kurang memperhatikan, bahkan kurang mempedulikan. Nah, setelah mendengarkan itu nggak cukup. Karena kalau kita tidak memperhatikan, mengamati di lapangan, maka kita tidak akan tahu faktanya. Kita hanya akan berpikir di dalam pikiran kita sendiri yang belum tentu benar, karena setiap orang itu memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuannya, dengan background pengalamannya, sesuai dengan ilmunya. Kalau dia tidak berilmu tentang astronomi, maka pemahaman ayat-ayat tentang astronomi tentu tidak mendalam, bahkan bisa salah. Tidak paham ilmu kedokteran, memahami ayat-ayat kedokteran ya pasti salah. Tidak paham tentang ilmu ekonomi, sejarah, politik dan sebagainya, memahami ayat-ayat tentang itu ya pasti salah. Nah, ini poin yang sangat penting yang selalu saya tekankan kepada kita semua, bahwa Al-Quran mengamanatkan kepada kita untuk memadukan ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah. Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengarkan nasihat, mendengarkan firman Allah, mendengarkan Rasulullah. Tetapi juga afala tubsirun, apa kalian tidak melakukan pengamatan terhadap ciptaan-ciptaan Allah di sekitar kita, sehingga kita bisa mencocokkan apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dengan apa yang sesungguhnya terjadi di alam semesta. Karena kedua-duanya itu sesungguhnya adalah firman Allah. Allah sedang berbicara kepada kita melalui ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, maka perhatikanlah kedua-duanya.
Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalannya untuk memahami hikmah-hikmah yang Dia hamparkan di seluruh penjuru waktu dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin dekat kepadanya dan kapanpun kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.